Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai proyek pengolahan citra kami, yaitu perancangan sistem informasi untuk klasifikasi jenis sampah organik dan anorganik menggunakan Yolovi 9 dan berbasis website. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya sendiri Elvita Febrianti, kemudian ada Anita Wate, kemudian Farah Adelia Putri, kemudian Habil Rizky Junaidi, kemudian Ishak Daulay, dan Muhammad Zalwansyah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang. Mengapa proyek ini dibutuhkan? Pemilahan sampah organik dan anorganik masih banyak dilakukan secara manual. Padahal cara ini punya banyak keterbatasan. Yang pertama, lambat. Kedua, rentan salah. Ketiga, tidak konsisten. Yang pertama, lambat pemilahan sampah secara manual memakan waktu dan tenaga karena harus diperiksa satu persatu sehingga kurang efisien saat jumlah sampah banyak. Yang kedua, rentan salah. Pemilahan manual bergantung pada ketelitian manusia, sehingga mudah terjadi kekeliruan dalam membedakan sampah organik dan anorganik. Ketiga, tidak konsisten. Hasil pemilahan manual bisa berbeda-beda antar orang atau waktu, karena tidak ada standar yang pasti dalam menentukan jenis sampah. Untuk solusinya, dikembangkan sistem deteksi sampah otomatis berbasis AI atau computer vision menggunakan YOLO 9 yang dikemas dalam aplikasi website agar mudah digunakan untuk membedakan sampah organik dan anorganik secara cepat dan konsisten. Yang kedua, rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalah ada terbagi atas 3. Pertama, bagaimana merancang dan melatih model deteksi sampah organik, anorganik dengan YOLO 9. Kedua, bagaimana mengimplementasikan model ke dalam aplikasi berbasis web. Yang ketiga, bagaimana menampilkan hasil deteksi secara informatif kepada pengguna. Selanjutnya, tujuan. Tujuan juga terbagi atas 3. Yang pertama, membangun model deteksi sampah anorganik dan organik dan anorganik berbasis YOLO 9. 2. Mengimplementasi model ke sistem website yang mudah digunakan. Yang terakhir, menyajikan hasil deteksi dan edukasi penanganan sampah. Oke, pada slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan untuk teknologi-teknologi yang digunakan oleh kelompok kami. Di sini ada 5 untuk teknologi yang kita gunakan. Yang pertama itu ada teknologi model YOLO V9. Kenapa YOLO V9? Karena kita kenali dulu, untuk YOLO ini adalah sebuah model computing visual yang bisa membedakan objek-objek tertentu atau mengenali objek-objek tertentu. Di sini kita menggunakan versi 9 karena menurut saya masih compatible untuk penggunaan ini. Karena V8 pun masih banyak digunakan oleh para developer tersendiri gitu. Selanjutnya, untuk poin kedua, saya menggunakan RoboFlow. RoboFlow ini sebuah platform untuk mengenerate atau untuk mengenali dari sebuah gambar atau dataset yang kita punya. Itu bisa dikenali oleh model YOLO V9 ini. Gitu. Format sesuai dengan format yang YOLO V9 kenali, seperti itu. Lalu selanjutnya ada Face API. Face API ini kita gunakan untuk backend. Jadi kan kita web based kan. Jadi kita perlu backend. Di sini kita menggunakan framework dari Python yang bernama Flash, seperti itu, untuk menjalankan sebuah model yang kita miliki ini, yaitu YOLO. Jadi API ini untuk men-trigger model YOLO yang ada di yang ada di website kita itu. Jadi selanjutnya di sini pada poin keempat ini adalah HTML, JS, dan CSS. Poin 4 ini sangat jelas untuk front end atau tampilan antarmuka atau user interface lah. Di sini kita gunakan untuk memudahkan untuk memvisualisasikan penggunaannya agar lebih mudah oleh user untuk gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada Google Colab. Google Colab ini kita gunakan untuk mentraining machine learning atau model yang kita punya ini, yaitu YOLO, supaya dia mengenali data-data set yang kita punya ini
untuk dikenali sesuai kategorinya, sesuai dengan namanya. Nanti akan ditampilkan pada website seperti itu. Karena kenapa Google Colab? Karena secara rendering GPU-nya dia lebih oke. Karena dataset yang kita punya lumayan banyak ya. Jadi Google Colab pilihan yang tepat menurut saya. Seperti itu. Selanjutnya, pada slide selanjutnya kita akan menjelaskan arsitektur dari sistemnya ini atau alur kerja dari data hingga tereksekusi oleh modelnya ini sehingga ke user interface bahkan. Untuk yang pertama ini kita punya dataset pastinya. Untuk dataset yang kita punya ini kita dapat dari searching di Google. Kebetulan banyak dataset untuk sampah-sampah ini. Kita kumpulkan, kita kategorikan mana sampah organik dan mana sampah anorganik. Seperti itu. Yang nantinya akan dikelola menggunakan RoboFlow ini untuk mengenerate itu supaya dikenali oleh si format dari YOLO V9 ini. Selanjutnya setelah RoboFlow kita gunakan, kita mulai pada pelatihan pada model. Dilatih model ini menggunakan Google Colab yang tadi saya bilang. Karena dengan Google Colab ini rendering GPU-nya lebih optimal. Yang kedua juga emang dia menggunakan cloud juga. Selanjutnya, pada step selanjutnya ini ada model. Dari hasil pelatihan di Google Colab itu, maka akan menghasilkan sebuah model dari YOLO V9 ini. Itu berupa file yang udah terlatih kayak gitu, yang udah siap untuk di production, untuk mendeteksi objek-objek sesuai dengan kategori yang kita pilihkan dari dataset kita. Lalu selanjutnya kita kirimkan ke backend. Nah, backend ini berperan untuk mengobrol dengan hasil dari model yang tadi kita latih gitu. Yang di sini tertulis BasePT untuk nama filenya, BasePT. Jadi untuk Fast API ini kita gunakan untuk backend atau untuk ngobrol dengan model yang kita latih gitu dari front end. Nah, ini selanjutnya front end. Pada front end ini kita gunakan untuk mengunggah gambar serta kita melihat resultnya dari hasil si model yang kita latih ini. Dia mendeteksi gambar yang kita upload, lalu resultnya, gambarnya itu akan terlihat seperti ada labelnya. Ini adalah sampah organik misalkan seperti itu. Sebagai serta dilengkapi dengan kartu informasi yang edukasi untuk user tersendiri. Nah, ini untuk bawahnya ini adalah step untuk dari usernya sendiri. Itu kan tadi dari server ya, dari server. Nanti dari kliennya atau dari usernya. User mengunggah gambar pada website, lalu dikirim ke backend ini untuk men-trigger si model yang tadi kita latih ini, yaitu BasePT yang tadi. Lalu diproses oleh model, dikenali ini apa sih, sampah apa sih, organik atau non-organik gitu. Lalu setelah itu si model akan mengasih result atau hasil dari dianalisis gitu, dia deteksi gambarnya, itu ditampilkan pada front end beserta dengan kartu edukasi yang kita cantumkan juga pada front end. Seperti itu. Terima kasih. Ya, saya Habil. Saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya, yaitu di sini di slide selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case adalah teknik atau deskripsi yang digunakan dalam analisis sistem untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau aktor berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, di sini kita ada si pengguna dan model YOLO. Yang pertama di situ ada mengunggah gambar sampah, dan selanjutnya melakukan deteksi sampah, dan selanjutnya melihat hasil deteksi, dan yang terakhir melihat info edukasi. Ya, di slide selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram adalah salah satu jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan alur kerja atau workflow atau urutan aktivitas dalam suatu sistem dari awal hingga selesai. Ya, di sini kita bisa lihat gambarnya ada pengguna front end atau website, back end,
atau servernya. Nah, di si pengguna ini kita berawal dari membuka website, lalu mengunggah gambar sampah, dan selanjutnya menampilkan petinjau gambar di front-end-nya, lalu gambar valid, lalu selanjutnya ada kirim gambar, dan selanjutnya ada pemotretan gambar, ada intel model YOLO, ada susun hasil deteksi, dan beralih ke front end lagi, dan untuk hasil akhirnya si pengguna melihat hasil dan edukasi. Oke, di sini kita masuk ke slide sequence diagram. Berikut adalah sequence diagram sistem kami yang menggambarkan alur interaksi dari 4 komponen utama, yakni pengguna, front end, back end, fast API, dan model YOLO versi 9. Prosesnya dimulai dari pengunggahan gambar oleh pengguna, dilanjutkan dengan pra-pemrosesan, inferensi model, hingga deteksi ditampilkan kembali ke pengguna beserta karakter edukasi. Semuanya berjalan secara kronologis dan terstruktur. Nah, di sini ada fitur aplikasi. Aplikasi ini hadir dengan 6 fitur unggulan, mulai dari unggah gambar via drag and drop, visualisasi bounding box dengan kode warna hijau untuk organik dan oranye untuk anorganik, tingkat keyakinan untuk setiap objek yang terdeteksi, ringkasan hasil per kategori, info edukasi otomatis sesuai jenis sampah, hingga tampilan desain responsif yang modern dan ramah lingkungan. Baik, kita masuk ke jadwal pelaksanaan. Timeline proyek selama 4 minggu. Yang pertama, studi literatur dan dataset. Kita mengerjakannya pada minggu yang pertama. Yang kedua, pelatihan dan evaluasi model. Kita mengerjakannya pada minggu pertama dan minggu kedua. Untuk pengembangan back-end, kita mengerjakannya pada minggu kedua dan minggu ketiga. Pengembangan front-end, kita mengerjakannya pada minggu ketiga dan minggu keempat. Dan yang terakhir, pada minggu keempat kita melakukan pengujian dan laporan. Kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, sistem EcoScan berhasil dibangun sebagai aplikasi berbasis website yang mampu mendeteksi sampah ke dalam kategori organik dan anorganik menggunakan model YOLO V9. Untuk kesimpulan yang kedua, sistem menampilkan hasil deteksi berupa jenis sampah, tingkat keyakinan, dan bounding box, serta dilengkapi informasi edukasi sesuai kategori sampah. Kita masuk ke saran. Saran yang pertama, menambahkan jumlah dan variasi dataset agar model lebih akurat. Saran yang kedua, menambahkan kategori sampah yang lebih spesifik, seperti plastik, kertas, logam, dan lain-lain. Dan saran yang ketiga, kita melakukan deployment online agar aplikasi dapat diakses publik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sistem EcoScan atau sistem deteksi sampah anorganik dan organik berbasis website dengan menggunakan algoritma YOLO V9. Di sini yang pertama kita butuhkan yaitu datasetnya. Di sini saya mengambil dataset dari RoboFlow, kemudian dataset tersebut diolah dan diberi label atau anotasi, yaitu ada 2 label, yaitu organik dan anorganik. Kemudian setelah itu di-download dataset, tetapi sebelum download kita pilih dulu karena kita menggunakan YOLO V9, maka kita klik YOLO V9 baru kita download. Setelah terdownload, dataset tersebut dilatih di Google Colab. Di sini untuk step-stepnya itu kita perlu install RoboFlow-nya dulu. Kemudian diimport YOLO-nya. Di sini file datasetnya dilatih dan menggunakan runtime-nya yaitu T4 GPU. Kenapa memilih ini? Karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup cepat. Kemudian setelah dataset selesai dilatih, selanjutnya diimport ke Google Drive.
Nah, ini nama filenya yaitu base.pt. Kemudian file inilah yang akan kita masukkan ke dalam VS Code. Selanjutnya, untuk di VS Code-nya, saya sudah memasukkan filenya. Kemudian saya juga sudah membuat backend dan frontend-nya. Maka kita akan langsung mencoba untuk menjalankan websitenya. Sini kita masuk ke foldernya terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan environment-nya. Setelah environment aktif, kemudian kita jalankan server backend-nya. Kemudian kita tunggu. Di sini kita bisa klik link ini dan bisa juga dengan cara klik kanan kemudian open with light server. Nah, berikut adalah tampilan website sederhana kami. Di sini bisa memilih klik atau seret untuk gambar sampah yang akan dideteksi. Sini saya klik. Kemudian saya masukkan contoh sampah. Kemudian saya upload dan deteksi. Nah, maka akan memunculkan label anorganik. Dan benar sekali bahwa sampah botol merupakan sampah anorganik. Dan di bawahnya terdapat sedikit informasi mengenai sampah anorganik. Selanjutnya kita coba untuk gambar sampah lain. Misalnya di sini saya menggunakan daun. Kemudian kita klik deteksi. Nah, maka akan memunculkan label organik. Berikut itulah penjelasan sederhana mengenai website kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.